Bab 112. Restu dan kasih sayang. Hembusan nafas keluar dari kedua lubang hidungnya, tatapan mata sendu, kenangan masa lalu kembali mengusik pikirannya. Wanita paruh baya itu melirik ke arah putrinya, melanjutkan untaian kata-kata menceritakan kelamnya peristiwa itu. Istri Raharja Wijaya adalah mantan kekasih papamu. Wanita itu membayar segala kesalahan yang telah kami lakukan dengan hidupnya. Demi melindungi kami dari kebrut Asteris Lan Raharja, dia merelakan dirinya menikah dengan pria yang tidak disayangi. Namun, Raharja menyia-nyiakan ketulusan, memperlakukan tidak sewajarnya. Ketika hati telah dipenuhi kebengan dan dendam, mata hati telah tertutup tak bisa lagi merasakan kasih sayang, kasihan serta harapan. Raharja melampiaskan sakit hati kepada istrinya sendiri, yang sama sekali tidak bersalah sedikitpun. Jiwa yang dipenuhi api Kem Asteris Rahan, atas kegagalannya memilih menyakiti wanita yang pernah disayangi papamu, pikirnya Kes Asteris Liman itu bisa sedikit mengobati sakit hatinya, karena tidak bisa memiliki mama. Dia ingin melihat papamu menderita agar bersimpati kepada wanita yang pernah dia sayangi, bertujuan ingin mengacaukan hubungan kami. Hahamfa. Liana menghela nafas panjang, seolah tidak percaya bahwa cerita rumit itu tidak mungkin terjadi menimpa keluarganya. Sejujurnya Mama sangat prihatin di kala itu. Mama merasa bersalah atas kematian wanita itu. Dia menderita penyakit traumatik atas perlakuan Kas Asteris Raharja. Akhirnya menyudahi nyawanya dengan cara gantung diri di dalam kamarnya. Mama banyak berhutang budi kepadanya. Dia adalah wanita yang baik. Andaikan papamu bercerita tentang wanita itu, Mama tidak akan pernah mau menerima perjodohan itu. Mama tidak akan berbahagia di atas penderitaan wanita lain. Namun, siapa yang bisa merubah takdir yang telah tertulis? Yuliana mengusap pipinya yang telah mengalir 2 bulir bening. Liana ikut terenyuh mendengarkan cerita tragis ibu kandung dari kekasihnya itu. Ketulusan wanita itu harus Mama bayar dengan perceraian dan kehilangan papamu, ujarnya pelan. Mama tidak bersalah sedikit pun dalam hal itu, tetapi takdir saja yang berkehendak lain. Jangan menyalahkan diri. Hibur Liana, mengusap lembut punggung ibunya. Kedua perempuan itu saling berpelukan, melepaskan segala keluh kesahnya. Apakah Mama bersedia menemaniku hadir ke acara jamuan resmi yang diadakan anak wanita yang ibu akui ketulusannya itu, wanita yang dulu hidup penuh penyiksa Asteris-Asterisen itu? Tanyanya tiba-tiba. Yuliana berdiam diri, bibir mengatup rapat. Maafkan Liana, Ma. Jika Mama keberatan aku tidak akan memaksakannya, ucap Liana lagi, mencengkram jari jemarinya, kemudian meraih tangan keriput ibunya. Liana, maksudmu ingin mengajak Mama ke jamuan resminya itu? Yuliana menegaskan. Haham. Putrinya bergumam. Mama ingin bertanya kepadamu, apakah kamu mencintai pria itu? Wajah Liana memucat seketika, mendengarkan pertanyaan tegas dari ibunya, lebih tepat ucapan penekanan.
Liana tidak menjawab ucapan itu, memilih bungkam. Bibir bergetar mengatup rapat, tak lama menundukkan kepalanya. Maafkan Liana, Ma. Kedua mata indah itu tiba-tiba berubah berkaca-kaca. Setelah berpikir sejenak, baiklah. Mama akan ikut bersamamu menghadiri undangan itu. Yuliana menghela nafas berat. Liana, hanya engkaulah yang tersisa harapan dan semangat hidup Mama. Aku akan memenuhi keinginanmu. Tidak ingin lagi melakukan kesalahan yang sama. Aku yakin pria itu tulus menyayangimu. Namun, aku meragukan kepribadian ayahnya. Jika dia mengetahui kamu adalah anak Laksono, dia akan membuatmu hidup seperti di neraka. Aku sangat mencemaskan keselamatanmu. Bisik batin Yuliana. Tangan keriput itu menyentuh pundak, lalu memeluk dan mengelus punggung putrinya. Liana, Mama seharusnya tidak boleh egois. Mama percaya kepadamu. Kamu bukan anak kecil lagi, pasti bisa menjaga diri. Apapun keputusannya, Mama akan selalu mendukungmu. Asalkan kamu bahagia. Mama tidak ingin kesalahan Mama di masa lalu terjadi kepadamu. Jika kamu yakin dia pria yang bisa melindungimu, Mama akan merestui hubungan kalian. Ucapnya setengah berbisik di telinga putrinya. Hiks. Isakan kecil terdengar jelas, dikeluarkan dari bibir mungil itu. Tetapi, sebelumnya Mama memiliki syarat yang sedikit rumit. Kita harus kembali mendapatkan perusahaan itu, mengungkap segala kejahatan Raharja Wijaya dan Bastian. Setelah itu Mama akan menikahkan kamu dengan Rio. Mama melakukan ini untuk kebaikanmu. Liana menganggukkan kepala, mempererat dekapan, merangkul tubuh ibunya. Kehangatan yang selama ini hilang dicuri waktu. Pelukan yang dia rindukan kehadirannya, akhirnya telah terwujud. Haham. Putri Mama menangis semakin menarik. Puji Yuliana menyibakkan rambut di kening Liana yang telah acakan-acakan. Di sudut lainnya, Raihan menatap sendu menyaksikan keharuan ibu dan anak itu. Entah sudah sejak kapan dia berada di tempat itu, tangan lebarnya menggenggam satu kalung, yang rantainya menjulur keluar. Bersamaan Liana dan Yuliana menoleh ke arah Raihan yang berdiri memaku di sudut ruangan. Rei, nak, kesinilah. Panggil Yuliana sambil mengibaskan telapak tangannya. Tanpa basa-basi Liana bangkit menghampiri Raihan, menarik tangan lebar itu untuk duduk di sofa bersama mereka. Liana, apakah ini kalung milikmu? Raihan membuka genggaman tangannya, lalu menyerahkan kalung berliontin hati itu kepada Liana. Rei, kamu telah ingat semua. Ucapan Liana terputus, bergegas menyambar kalung itu, lalu membuka liontin tersebut. Wajahku. Benar. Rei. Ini milikku. Di mana kamu menemukannya? Aku tidak sengaja menemukan di tas kecil di dalam nakas kamarmu. Ucapnya pelan. Wajah tampan itu tenang sedikit memucat. Hitungan detik memalingkan wajah dari pandangan mata Liana. Maaf ibu, aku ingin beristirahat dahulu di kamar. Kepalaku sedikit pusing. Ucap pria bermata teduh itu, membalikkan tubuhnya,
seolah mengacuhkan kehadiran Liana di depannya. Yuliana bergegas bangkit menyentuh lengan Raihan. "Nak, apakah kamu baik-baik saja?" "Hahem," gumamnya menganggukkan kepala dengan pelan. Tatapan mata Raihan terlihat kuyuh, hampa, dingin sedingin hamparan salju. "Raihan, biar aku mengantarkan kamu ke kamar, apa kamu pusing?" tanya Liana tiba-tiba, berusaha menghibur, namun akhirnya tak bisa dipungkiri wajah risau terukir di wajah anggunnya. "Tidak perlu," ucapnya dingin. Tubuh bidang itu menghilang di balik kain hordeng pintu kamarnya, sementara Liana masih berdiri mematung. "Rei, apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Kenapa kamu berperilaku seperti ini, membuat aku bingung dan mencemaskanmu?" bisik batinnya. "Liana, duduklah." Suara Yuliana menyadarkannya dari lamunan. "Liana, Raihan sepertinya baik-baik saja, kamu jangan terlalu mencemaskannya seperti ini." Reaksi seperti itu sangat bagus menunjukkan perkembangan dalam pemulihannya. Mudah-mudahan syaraf otaknya kembali pulih bisa mengingat segalanya. Hibur Yuliana. "Semoga saja, Ma," ucapnya lirih. Next episode. Apakah yang sedang dipikirkan Raihan? Bagaimanakah dengan daya ingatnya? Bagaimana reaksi Rio jika mengetahui Yuliana adalah ibu kandung Liana dan Raihan saudara tirinya?